Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali, marilah kita ucapkan ribuan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas yang berbahagia ini dalam rangka sosialisasi pembahasan penerapan budaya positif di sekolah oleh saya CGP Angkatan 4 Kabupaten Asahan. Sebelumnya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan kepada Bapak Ibu guru semua yang telah memberikan saya kesempatan dan meluangkan waktu untuk dapat menyampaikan pembahasan penerapan budaya positif di sekolah ini. Sebelum kegiatan kita mulai, mari kita sepakati kegiatan. Yang pertama berdoa, kemudian bersyukur dan bahagia. Selanjutnya kesepakatan kegiatan, mari sama-sama kita HP silent, kemudian saling menghargai. Sepakat ya Bapak Ibu? Adapun capaian khusus sosialisasi budaya positif yang saya lakukan ini, yang pertama yaitu mendemonstrasikan pemahaman guru mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep-konsep inti yaitu perubahan paradigma, stimulus respon, dan teori kontrol. Kemudian ada 3 teori motivasi perilaku manusia, ada motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru, yang terakhir segitiga restitusi. Selanjutnya menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak, dan menyusun langkah-langkah dan strategi penerapan budaya positif yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Saya akan minta Bapak Ibu untuk kita semua melakukan ini. Masing-masing bisa memberikan atau menggenggam tangannya, yang sebelah kanan boleh, yang sebelah kiri. Seandainya di dalam tangan ini ada sesuatu yang sangat berharga, kira-kira apakah Anda, apakah kita akan membuka kepalan tangan ini dengan bujukan, godaan, atau paksaan teman? Kira-kira kita buka nggak Bapak Ibu? Kalau di dalam ini ada sesuatu yang sangat berharga, walaupun kita dibujuk, digoda, dipaksa. Tidak ya? Tidak. Kenapa? Iya. Iya. Ataukah Anda akan bertahan dan menolak membuka tangan, membuka kepalan tangan sampai sekuat tenaga? Tentu kita akan bertahan. Karena apa? Karena di sini ada sesuatu yang sangat berharga bagi kita. Nah, kenapa kita tadi mempraktekkan itu? Ini yang mau kita pelajari. Perubahan paradigma teori kontrol ya, atau ilusi kontrol dari Dr. William Glasser. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi anak-anak, murid kita itu, baik perilakunya baik ataupun buruk, kita suka ataupun tidak suka, dia melakukan itu karena dia punya tujuan. Sama dengan kita. Kita melakukan sesuatu ada tujuannya kan Bapak Ibu? Nah, jadi sebenarnya kenapa bisa kita seakan-akan mengontrol murid? Karena anak atau murid itu mengizinkan dirinya dikontrol.
Dia mengizinkan kita sebagai gurunya untuk mengontrol mereka. Karena pada dasarnya seseorang itu yang mengendalikannya itu hanya dirinya sendiri, tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Kita lanjutkan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selama ini kita beranggapan seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau kita membuat murid itu merasa bersalah, perasaan kita itu sudah benar. Nah, jadi supaya murid itu sadar dengan sendirinya, perasaan kita seperti itu. Kita lanjutkan. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Di sini dengan menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Jadi ini jangan lagi kita lakukan yang seperti ini. Selanjutnya ilusi terbentuk. Jadi sebagai masukan untuk kita semua, bahwasannya kita jangan memaksakan sesuatu perilaku itu dalam jangka panjang. Kalau jangka pendek mungkin bisa, tapi kalau jangka panjang itu akan berakibat fatal, yaitu permusuhan akan terbentuk antara murid dengan guru, seakan-akan muridnya dendam sama gurunya. Nah, ini rangkuman dari yang saya jelaskan tadi ya Bapak Ibu. Untuk teori stimulus respon itu berbanding terbalik dengan teori kontrol, di mana teori stimulus respon beranggapan bahwa realitas kebutuhan kita sama, padahal kenyataannya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, kenyataannya setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu tentang disiplin. Disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Yang perlu kita garisbawahi di sini adalah yang paling bawah ya Bapak Ibu, kecenderungan umum. Selama ini kita menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kalau ada suatu perbuatan kita yang membuat tidak nyaman, berarti kita belum disiplin. Itulah yang selama ini anggapan kita, ya. Padahal sebenarnya disiplin itu seharusnya apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ada teori motivasi perilaku manusia. Seseorang melakukan perbuatan atau perilaku ada 3 motivasinya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini disebut motivasi eksternal, berarti dari luar. Jadi, kalau misalnya murid itu mengerjakan PR, tujuannya supaya nggak dihukum sama gurunya. Itu namanya masih motivasi eksternal, dari luar. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Nah, ini juga masih termasuk motivasi eksternal. Contohnya, kalau saya juara 1, nanti saya akan diberi hadiah oleh orang tua saya. Karena dia ingin mendapatkan hadiah, mendapatkan penghargaan, mendapatkan pujian. Itu masih motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini baru motivasi internal dari dalam diri sendiri. Tujuan kita sebagai guru
adalah menciptakan anak didik yang memiliki motivasi internal, tidak hanya motivasi eksternal. Jadi bagaimana cara kita supaya siswa-siswa kita itu melakukan suatu perbuatan itu untuk menghargai diri sendiri. Dia ingin jadi orang yang seperti apa dari dirinya sendiri. Kalaupun motivasi eksternal itu penting ya Bapak Ibu ya. Iya, motivasi eksternal itu juga penting, tapi yang lebih penting motivasi internal dari dalam dirinya sendiri. Kita ice breaking dulu Kak. Boleh? Boleh. Gajah, semut, ular, cacing. Kalau gajah, Loh. Itu kalau gajah besar. Kalau semut kecil. Tapi ketika kita bilang gajah, ekspresinya kecil. Ketika kita bilang semut, ekspresinya besar. Begitu juga ular panjang, cacing pendek. Ketika kita bilang ular, ekspresinya pendek. Ketika kita bilang cacing, ekspresinya panjang. Bisa kita mulai supaya lebih rileks, berdiri aja. Udah, gak kepala. Konsentrasi. Gini, kalau gajah besar tapi ekspresinya kecil. Kalau semut kecil tapi ekspresinya besar. Kalau ular panjang tapi ekspresinya pendek. Kalau cacing pendek tapi ekspresinya panjang. Oke, 1, 2, 3. Gajah kecil. Kita ulang. 1, 2. Kalau gajah besar, kakinya kecil. kita bilang besar. Kakinya kecil. Kalau semut kecil, kakinya panjang. Semut panjang. Itu ular sama cacing. Semut kecil, tapi tangannya gini. Oke, 1, 2, 3. Gajah Salah lima. Lima. Delapan dia Nyanyi lama. apa nyanyi? Salah. Oke. Ulangi. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Ular. Selanjutnya semut kecil. Selanjutnya cacing sekali lagi yang salah nanti disebut nyanyi. Pas sampai nyebutkan memang bingung, jadi gini aja diam gini. Jadi nggak pun 1, 2, 3. Semut kecil. Gak ada yang salah ya. Gak ada yang salah. Oke, berarti sudah konsentrasi, gak ada yang salah. Kita lanjut. Udah. Gimana nih? Udah. Oh lagi, oh lagi. Udah lah, turun lah. Udah lah Kak, sakit tangan, pegal. Lagi. Gimana? Kurang apa lagi? Pegal sebenarnya. Nah, Gajah gajah besar, tanganmu pendek. kecil. Kalau ya. Semut Besar. Semut kecil, tapi tangan Panjang. panjang. Kecil. Begitulah Oke, ular. 1, 2, 3.
3. Ular. Kita lanjut. Gajah. Dan aku goyang. Kalau bisa di situ jangan ikut gini, kami aja. Oh, apa sih, Kok? Iya, contoh. Jadi gugup. Gajah goyang. Iya, jadi tengok siapa yang salah. Lagi. Lanjut. Dari gajah lah, dari gajah. Cacing. Pendek. Goyangnya agak lambat. Sakit tangannya, alasan. Sakit tangannya. Oke, lanjut. Ulang. Ular. Panjang. Semut. Kecil. Iya, tapi kembalikan loh. Kembalikan dari kata-kata. Udah, selesai. Lumayan. Pengisian. Jam udah terlambat itu. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas yang berisi nilai-nilai kebajikan yang disepakati secara bersama. Kemudian ada beberapa yang harus diperhatikan saat pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat dan bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Di sini ada video tentang pembentukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas.
Kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu apa? Peraturan atau kesepakatan yang harus kita laksanakan di kelas kita ini. Ya, artinya baik kamu maupun ibu, kita sama-sama melaksanakan kesepakatan kelas ini supaya apa? Supaya kita dapat mewujudkan kelas impian. Ayo, siapa yang punya ide? Bagaimana kelas kita ini mau dibuat kesepakatan supaya tertib, supaya bersih, supaya nyaman? Ayo, siapa? Ayo, Amri. Melaksanakan tugas kita. Melaksanakan tugas PK berarti supaya bersih, boleh? Ada yang lain? Menghormati teman dulu. Iya, itu supaya apa berarti? Supaya bersih, supaya indah. Ada lagi? Apa itu? Ya, contohnya mau sama ibu, jangan keluar aja ya. Oke, sekarang tuliskan pendapat kalian tadi di kertas, poligrafi yang dikasih, nanti ditempel ya sebagai kesepakatan kelas kita. Kita sudah ini kamu melakukan. Oke, kita tulis. Pembentukan kesepakatan kelas yang sudah saya lakukan di kelas saya. Mungkin kalau Bapak Ibu yang kelas tinggi, mungkin ini bisa diadaptasi. Tapi kalau yang kelas rendah terus terang mungkin ini belum bisa ya Pak Bu. Karena anak kelas 1, kelas 2 belumlah bisa melihat yang seperti ini Pak. Nah, ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Ini kesepakatan kelas ya kan Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini? Iya, karena harus disepakati oleh semua warga kelas ini. Begitu juga yang B. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini keyakinan kelas. Kita lanjut ke materi kebutuhan dasar manusia. Kita setiap manusia ada 5 kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi, kita akan berusaha supaya ini terpenuhi. Yang pertama apa? Kebutuhan bertahan hidup. Contohnya makan, minum, tidur, itu untuk kebutuhan bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang. Kita setiap orang pasti ingin diterima oleh orang lain, ingin dicinta dan disayang oleh orang lain. Kemudian kebutuhan penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan kita. Jadi kita juga ingin diakui
atau kita ingin orang lain tahu bahwa kita mampu, kita bisa. Kemudian ada kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan, dan ada kebutuhan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Kenapa kita pelajari ini? Karena kita mau bahasnya ke sini. Ada perilaku anak murid yang kita rasa perilakunya itu menurut kita buruk, padahal dia melakukan itu karena untuk memenuhi kebutuhan dia. Jadi pada kasus yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Di sini ada kontra kan Bapak Ibu, ya kan? Kita mau kelas tenang supaya anak-anak konsentrasi belajar. Tapi anak-anak ada yang bersenandung, alasan dia suka menyanyi. Jadi di sini terutama kita guru harus paham apa kebutuhan anak-anak itu. Kalaupun dia suka menyanyi, ya kan? Bagaimana cara kita? Tentunya kita panggil, ya kan? Kalau kamu suka menyanyi, ya nanti nyanyi jangan sekarang. Karena kalau sekarang, oke lah, kamu oke saja. Teman yang lain, ya kan? Seperti itu. Kemudian ada kasus yang kedua, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Di sini anak-anak itu butuh apa? Iya, butuh perhatian, butuh kasih sayang. Selanjutnya, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kebutuhan apa di sini? Kebebasan, ya kan? Iya, anak-anak itu juga ingin sesuatu yang berbeda, bebas memilih, nggak itu aja. Sama kita pun gitu Bapak Ibu. Aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Berarti dia jadi malu. Di sini kebutuhan apa itu Bapak Ibu? Kebutuhan. Kemudian guru membuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Selanjutnya di guru penghukum dan pembuat merasa bersalah ini dia masuk ke identitas gagal. Artinya apa? Ini kalau bisa jangan diterapkan. Kemudian identitas berhasil atau sukses, inilah yang diharapkan guru itu bisa menjadi teman dan bisa menjadi pemantau, dan yang paling diharapkan guru itu bisa menjadi manajer bagi siswa-siswanya. Yang guru penghukum itu yang seperti apa? Nah, ada di situ guru berbuat, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, jadi kita jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Walaupun kadang-kadang kita hilang, namanya manusia kadang-kadang hilang, tapi kalau bisa jangan seperti itu. Kemudian ada juga guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, itu ancaman. Nah, itu juga tidak boleh seperti itu. Hasilnya apa? Siswa akan memberontak, siswa akan menyalahkan orang lain, dan siswa akan berbohong. Selanjutnya, kaitan dengan dunia berkualitas, murid melakukan guru di luar dunia berkualitas. Artinya apa? Kita itu guru itu nggak ada lagi di dalam angan-angan siswa. Kalau bisa kita itu jadi guru yang tetap dikenang siswa itu sampai dia tua nanti, sampai dia mati nanti. Kita akan tetap selalu di hatinya. Itu namanya guru itu masuk ke dalam dunia berkualitasnya siswa. Tapi kalau murid itu udah nggak suka, aku nggak suka sama ibu itu. Jadi kita udah nggak ada lagi dalam dunianya.
Apapun omongan kita, apapun perintah kita udah gak dengaknya lagi. Kalau bisa kita jangan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian dampak pada murid, kalau dia selalu dihukum, dia akan mengulangi lagi kesalahannya. Jadi yang diharapkan itu yang seperti apa? Kita guru sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Bagaimana yang sebagai teman itu? Kita membuatkan alasan-alasan, kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian ada perkataan, misalnya, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat kalau ibu pernah bantu? Kemudian ada lagi perkataan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah. Nah ini nanti akan dipraktekkan dalam restitusi. Ada nanti materi restitusi. Selanjutnya, dampak pada murid apabila kita menerapkan posisi kontrol sebagai teman. Murid itu akan menitikberatkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kemudian kalau kita menerapkan guru ketiga, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai pelajaran? Kalau kamu terlambat, kamu tahu kan konsekuensinya? Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tetap di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, itu pernyataan guru ketiga. Guru keempat, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini guru kelima. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7, kata si Adi. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, dari guru 1, 2, 3, 4, 5 yang diharapkan itu kita ada di posisi guru kelima, yaitu guru sebagai manajer. Kalaupun tadi sebagai teman atau sebagai pemantau mungkin masih bisa kita lakukan, tapi yang lebih baik yang kelima, yang manajer. Asal jangan ke yang penghukum dan pembuat rasa bersalah ya. Kalau bisa yang itu kita hindari. Nah, posisi sebagai manajer tadi dia akan membawa kemari ke yang namanya restitusi. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi itu memperbaiki hubungan. Kemudian restitusi itu tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Kemudian restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi yang posisi guru sebagai manajer tadi berarti dia sudah menerapkan restitusi. Restitusi apa? Memberi pilihan kepada murid itu untuk menentukan tindak lanjut atas kesalahannya sendiri. Jadi bukan lagi kita sebagai guru yang menentukan kamu harus ini, kamu harus itu. Enggak, murid itu yang menentukan sendiri. Tapi setidaknya ini bisa diterapkan di kelas tinggi ya Bapak Ibu. Kelas 4, 5, 6 mungkin sudah bisa. Kalau 1, 2, 3 ini belum bisa. Kemudian di sini ada lagi saya tampilkan video contoh penerapan restitusi.
Jadi di sini siswa saya Adrian memang ketepatan dia selalu nggak pakai baju batik karena bajunya udah nggak muat. Tapi di video ini seolah-olah dia bajunya lupa dicuci. Tapi yang saya praktekkan tadi itulah cara restitusi, yaitu ketika seorang anak itu melakukan satu kesalahan, satu pelanggaran peraturan, dia tidak mematuhi kesepakatan, kita nggak langsung kasih hukuman, kamu begini, enggak. Kita kasih tawaran, kita kasih pilihan. Dia maunya apa, dia solusinya apa. Nanti akan keluar sendiri dari anak itu. Solusi untuk dia bagaimana, yang dirasanya tidak memberatkan dirinya sendiri. Nah, jadi restitusi itu kira-kira seperti itu. Jadi setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Namanya manusia, pernah salah, pernah lupa. Jadi kita nggak harus menentukan hukumanmu ini, enggak. Kita kasih tawaran, kita kasih pilihan untuk anak-anak. Nah, itu dia tentang restitusi. Ini dia prosesnya, namanya segitiga restitusi. Ada validasi tindakan yang salah, kemudian ada menanyakan keyakinan, dan ada menstabilkan identitas. Ini nggak harus yang mana duluan pun boleh. Tapi ketiga-tiganya ini inilah prosesnya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ini contoh pertanyaan yang dapat kita lakukan atau yang dapat kita berikan kepada anak-anak apabila kita melakukan restitusi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Selanjutnya di menstabilkan identitas, kita bisa mengucapkan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kita sambil memberikan pernyataan ini seakan-akan kita ikut menguatkan anak-anak itu, bahwasanya kalau salah, pernah lupa itu wajar. Jadi seakan-akan kita menguatkan anak-anak, tapi supaya apa? Supaya anak-anak itu mau berubah ke depannya. Kemudian di menanyakan keyakinan, kita bisa tanyakan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini tentang segitiga restitusi. Ada 5 yang sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu ya, tentang teori kontrol, tentang disiplin positif, selanjutnya kebutuhan dasar manusia, kemudian tentang restitusi, satu lagi kesepakatan kelas. Jadi 5 materi inilah pokok-pokok ya, poin-poin penting dari budaya positif yang sudah saya pelajari di modul 1.4 di PGP, Pendidikan Guru Penggerak. Kalau materi 1.1 yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, kemarin sudah saya sosialisasikan. 1.2 itu tentang nilai dan peran guru, kemudian 1.3 tentang visi guru penggerak, dan 1.4 budaya positif. Jadi muara mempelajari dari modul 1.1 sampai 1.4, bahkan nanti modul 2, modul 3, muaranya mau kemari Bapak Ibu. Mau menciptakan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri.
Jadi ujung-ujungnya semuanya mau kemari. Oke Bapak Ibu, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kita ke sesi tanya jawab. Kalaupun ada yang mau bertanya dan ada yang mau menjawab, saya persilahkan. Kalau Lina kayaknya mau ice breaking. Gak ada lagi. Tanya apa? Ya, hidup diskusinya. Oh, paradigma. Paradigma teori kontrol kan gitu kan. Iya. Ini bahasanya kan bahasa ilmiah sekali. Barangkali saya belum begitu memahami. Iya. Jadi coba Ibu terangkan lagi maksudnya. Pertama, apa itu arti paradigma, sehingga dibuatlah itu judul perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Iya. Itu. Nah, itu aja pertanyaannya. Iya. Kalau bisa kita terapkan paradigma teori kontrol ini. Teori kontrol yang mana? Yang 5 tadi. Nah, jadi kalau dulunya kita kan yang ini Pak. Dulunya kita stimulus respon, gitu. Ini, tabel. Nggak nampak ya, kurang besar ya. Iya. Jadi dulunya pandangan kita yang stimulus respon, itulah yang mau kita rubah paradigma kita selama ini, cara berpikir kita selama ini, mau kita rubah ke pandangan teori kontrol yang 5, posisi kontrol guru sebagai teman, guru sebagai manajer. Nah itu kita mau berubah ke situ. Jadi perubahan itu pelan-pelan, tahap demi tahap. Enggak, ini yang malam kedua. Jadi mengenai sekolah penggerak itu katanya mereka itu kami udah mau memakai dengan kurikulum paradigma gitu. Dia namanya kurikulum sekolah penggerak. Mungkin dia ini namanya kayak mana ya? Kalau dulu kan kurikulum K13 gitu kan. Jadi itu bilang kok paradigma gitu, dengar itu. Nama kurikulumnya gitu. Mungkin nama kurikulumnya. Kalau itu saya kurang tahu Bu. Karena kan dia kayak mana ya? Pintu masuknya sekolah penggerak sama guru penggerak itu beda. Kalau sekolah penggerak kan efeknya yang ujian ya kan. Kalau udah lulus nanti kan gurunya didiklat juga itu kayak sekolah Bu apa kemarin kan didiklat itu guru kelas 1, guru kelas 4, guru agama sama guru penjas. Ya mungkin mereka mempelajari ini sama kayak kita dulu. Kurikulumnya Iya. berubah. Iya, silabusnya berubah, apanya berubah. Iya. Gitu. Kayak kemarin kita dulu waktu awal-awal masuk K13 kan gitu juga, awal masuk kelas 1 sama 4, baru bertahap 2 sama 5, ini gitu juga. Nantinya katanya semua sekolah akan disuruh pakai itu. Tapi kan ini kan yang lulus dulu lah kan untuk percontohan. Nanti kalau udah apa baru orang itu lah membebaskan. Iya, membebaskan sama kita. Kalau guru penggerak dia beda, pintu masuknya beda. Mengimbaskan terutama sama kawan-kawan satu sekolah. Ya syukur kalau bisa ke sekolah lain, tapi yang lebih diutamakan dia ke sekolah awal. Ada lagi yang mungkin bisa kasih pencerahan atau sharing. Ini KR Ya. udah kita tahu, Iya. nggak punya solusi bagaimana? Itu bisa kita bantu. Kita kasih pilihan. Mungkin kita kasih 3 solusi, kita suruh pilih. Kalau memang dia nggak bisa cari sendiri, mungkin contoh kasusnya apa itu misalnya yang udah pernah Datang terlambat, ya tidak mau jalan tugas. Nggak ada hubungannya.
Jadi seharusnya konsekuensinya kalau dia datang terlambat, datang 10 menit, datang terlambat 10 menit, 10 menit kita udah belajar baru dia masuk. Konsekuensinya itu nanti jam istirahat dia nggak boleh istirahat, dia harus mengejar ketertinggalannya. Nah itu seharusnya konsekuensinya yang kita terapkan. Jadi makanya nggak ada lagi menghukum, karena hukumannya itu nggak nyambung. Masa datang terlambat hukumannya nyuci WC kan nggak nyambung. Jadi seperti itu. Jadi kalau tadi dikatakan Bu Rizky, siswanya nggak punya pilihan, ya mungkin dia memang buntu otaknya, nggak bisa berpikir apa ya yang mau pilih ya. Nah kita bisa kasih beberapa pilihan, kamu pilih yang mana. Gitu. Jadi kalau tadi nggak terlambat, itulah tadi jadi istirahat, jangan kita kasih keluar ya. Konsekuensi dari keterlambatan tadi, kamu harus mengejar materi. Atau misalnya PR-nya di rumah nggak pernah siap, suruh kerjakan di sekolah pada saat itu. Jadi supaya kawannya punya nilai, dia juga punya nilai. Jangan hanya cukup dikasih hukuman suruh nyapu, suruh buang sampah, siap, enggak. Ya, jadi itu bukan solusi kalau itu. Baik Bapak Ibu, siswa atau tidak terlambat hadir itu tadi tidak mengerjakan PR. Nah itu yang dikatakan Bu Erna itu memang seperti itu. Itu memang udah dari dulu peraturan itu memang berlaku seperti itulah. Jadi kalau kiranya murid terlambat itu nggak salahnya Ibu, saya teranurkan lagi kan Bu untuk kita semua juga. Itu peraturan itu udah lama itu, lama itu peraturan itu udah berlaku. Jadi kita sebagai guru itu tidak boleh mendidik anak itu dengan suatu perkataan kasar atau dikatakan tadi kalau terlambat membersihkan WC, menyapu seperti itu tidak ada hubungan. Yang dikatakan Bu Erna itu memang pas seperti itu. Kita buatlah kegiatan itu kalau tidak mengerjakan PR harus dikerjakan, harus diselesaikan karena sama-sama dia supaya mendapat nilai kan seperti itu. Nah, itu memang dari dulu memang udah tidak diperbolehkan lagi kan Bu Yuna. Nah, jadi kita memang zaman sekarang ini, kalau dulu kita udah mentangan ya, tapi kok zaman sekarang ini udah tidak diperbolehkan lagi. Jadi saya harap kepada guru-guru 31 atas kerjasama yang baik, jangan sempat tangan kita menyentuh anak kita. Biarlah murid itu bodoh, tapi kita mendidiknya dengan baik. Jadi kita jangan sekali-sekali mengatakan anak itu bodoh, itu tidak boleh. Ya kalau dia pintar ngapain lagi belajar ya kan, makanya bodoh itu harus kita ajari kan begitu kan Bu. Nah seperti itulah saya tambahkan tadi yang dikatakan Bu Erna itu memang pas ya. Inilah yang saya sampaikan ya. Sebelumnya yang sampaikan tadi ya tidak menyangkut dari materi Bu Erna, tapi sekalian itu ada berhubungan seperti itu, jadi saya lanjutkan ya. Saya mohon maaf juga ya Bapak dan Ibu ya. lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Dan yang terakhir saya memohon maaf bila mana dalam penyampaian saya ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Dan saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.